Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Dan lagi-lagi teman-teman, pada kesempatan ini merupakan sebuah momen yang cukup menarik teman-teman, yang terjadi tentunya masih pada event Olimpiade Catur 2022, di mana pertemuan antara Georgia menghadapi timnas Bolivia. Dan cukup menarik bagaimana juga Grandmaster Badur Jobava membuat sebuah gambit baru teman-teman, sehingga dapat kita katakan dengan Jobava Gambit menghadapi International Master Daniel Josegimi. Dan untuk itu simak dari awal sampai akhir, dan ini juga menjadi tantangan tentunya bagi kita, apakah Anda berani untuk menerapkan gambit ini pada permainan Anda di dunia nyata. Untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini putih memulangkah dengan E4, dibalas E5, kuda ke F3, dan kuda ke F6. Tentunya ini juga sudah cukup sering, yaitu dengan pertahanan Rusia atau Petrov Defense, yang juga pertahanan terbaik yang sangat sering dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi. Kuda saat ini memukul pion pusat di dalam posisi sangat sering teman-teman, yaitu dengan pion melaju mengancam kuda, bukan? Dan sangat langka tentunya di dalam posisi ini dipilih, yaitu dengan D5 teman-teman. Dan kita lihat komputer pun menunjukkan ini kurang tertarik langkah ini, tetapi ini yang coba dibangun oleh Jobava. Dan kita akan belajar ke depan bagaimana Jobava juga sudah mempersiapkan ini teman-teman. Dan percaya atau tidak, dari database langkah pion ke D5 ini pilihan yang cukup sering memang dipilih oleh Jobava. Jobava adalah salah satu Grandmaster yang paling agresif teman-teman. Ia tidak peduli dengan kemenangan elo rating, tetapi ia lebih peduli tentang indahnya permainan, layaknya seperti Mikhail Tal. Dilanjutkan dengan pion memukul pion, maka menteri menerima kembali. Kita lihat bagaimana ia mengorbankan pion di awal permainan, juga mengambil posisi teman-teman. Dan apabila juga tentunya kuda mundur, tentunya kuda juga dapat mengaktifkan diri. Tentunya mencegah juga tempo mundur, di sini dipilih D4. Maka kuda ke C6 saat ini menawarkan kuda juga menantang pion. Kuda memukul kuda, menteri memukul kembali, dan menteri ke E2 skak. Di sini apa yang harus dilakukan teman-teman? Raja ke D8. Mengapa ia memilih raja ke D8? Cukup make sense teman-teman. Di dalam posisi ini apabila dicoba dengan gajah menutup, masalahnya di sini putih akan langsung menukarkan menteri. Dan bahkan juga gajah ke E7 menutup, di sini juga langsung ditukarkan menteri ke depan. Dan inilah yang pastinya tidak diinginkan oleh Jobava, sehingga ia raja ke D8, di mana ketika ada penawaran menteri, ia dapat menolak teman-teman. Sehingga menteri ke C4 kita lihat, mari kita tukarkan menteri. Tentu saja Jobava tidak menerima dengan menteri ke E4 skak. Lagi-lagi menteri menutup, lagi-lagi tidak ditukarkan teman-teman. Dan ia bahkan juga tidak memukul pion ini, walaupun ini rekomendasi dari komputer. Karena apa? Di masa depan cukup berbahaya. Kita lihat benteng dapat aktif ke depan. Untuk itulah ia menteri mundur ke G6. Gajah ke E3 saat ini mencoba juga menghindari teman-teman. Kita lihat dengan langkah raja juga sebelumnya, di mana dapat mengaktifkan gajah, mengaktifkan benteng, jadi cukup berbahaya. Sehingga langkah gajah ke E3 ini cukup penting. Gajah ke G4 dilanjutkan langsung juga mengancam menteri. Menteri ke D2 dan kuda ke E4 lagi-lagi mengambil tempo, mengancam juga menteri. Dan saat ini apa yang harus dilakukan teman-teman? Memang cukup sulit juga untuk mengkalkulasi, dan lagi-lagi fokus dari putih di awal ialah ingin menukarkan menteri, dan ia memilih gajah ke D3 langsung mengepin kuda, juga mengancam menteri. Di mana teman-teman, untuk tetap unggul di dalam posisi bahwa menteri ke A5 layak dicoba, di mana dengan ide ke depan dapat mengcounter attack melakukan skak. Tentunya gajah ke D6 juga menutup tempo skak ke depan, maka kuda dapat aktif ke D2. Ini salah satu opsi langsung juga menawarkan teman-teman. Namun di dalam posisi ini tentunya juga fokus dari pemain putih sebelumnya, ia langsung menukarkan menteri dengan gajah ke D3, dan saat ini tentunya disepakati oleh Jobava dengan kuda memukul menteri. Gajah memukul menteri saat ini, dan ia tidak mencoba langsung memukul gajah atau bahkan terlebih dahulu memukul kuda, tetapi ia mencoba mengambil keunggulan teman-teman, kuda ke F3 skak. Sebuah taktik sederhana yang cukup penting. Di sini pion menerima, maka gajah memukul pion,
tempo mengancam benteng. Tentunya benteng lebih kuat dibandingkan gajah sehingga benteng G1 menyelamatkan diri, maka pion H menerima gajah yang juga membuka akses benteng teman-teman. Dan putih melanjutkan dengan kuda ke D2, tentunya tempo mengancam gajah. Gajah mundur ke C6, lalu gajah ke F4, tentunya masih merasa penting pion mensupport pion ke depan. Raja ke D7 saat ini tentunya juga mengaktifkan benteng. Di sini roka D sayap menteri, di mana juga sekaligus mengamankan raja. Benteng H4 saat ini tempo mengancam gajah. Kita lihat apabila gajah mundur, pion ini masih merasa penting sehingga gajah ke E5, maka benteng ke E8 juga menekan. C3 saat ini mempersolid pion satu sama lain, maka gajah ke D6 menawarkan gajah. Di sini gajah ke G3 tentunya. Apabila dicoba menerima pion ini cukup beracun teman-teman dan juga cukup terjebak ke depan karena benteng memukul pion. Kita lihat teman-teman, di mana baris kedua ini ke depan dikuasai oleh benteng hitam. Dan ini tentunya tidak boleh terjadi sehingga gajah ke G3, maka pertukaran gajah terjadi. Walaupun dalam segi teori ia terlihat memperbaiki pion dari putih, namun rupanya yang diambil oleh Jobava ialah dengan benteng ke H2 dengan harapan ke depan dapat menempatkan benteng di baris kedua. Pion ke D5 saat ini, dan bagaimana melanjutkan gajah ke B5 teman-teman. Karena apabila dicoba menerima tentu tidak, karena kuda dapat ke F3, kita lihat mengancam benteng, juga membuka benteng mengancam gajah. Tentunya benteng memukul pion misalkan juga mengancam kuda. Masalahnya benteng memukul gajah tempo skak. Raja ke C6 mengancam benteng, benteng ke D3 menyelamatkan diri juga melindungi kuda. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi kita kembali dipilih yaitu dengan gajah ke B5 dan lagi-lagi diancam gajah C4. Gajah ke A6 terlihat ke depan, gajah ini terjebak. Akan tetapi kita lihat bagaimana counter yang coba dimainkan oleh Jobava ke depan. F3 dan dimainkan dengan benteng ke E2. B3 saat ini mempersolid satu sama lain, lalu langkah B5 membongkar teman-teman. Di dalam posisi bahwa menukarkan benteng juga ancaman terhadap benteng, masih salah satu rekomendasi dari engine dipilih menerima pion. Sehingga gajah menerima dan raja ke C2 teman-teman. Kita lihat inilah yang akan dimanfaatkan yaitu dengan benteng ke E3. Kita lihat memukul pion ini ke depan karena kuda sedang dipin. Oleh karena itulah sebelumnya bahwa benteng ke E1 masih salah satu opsi walaupun tetap bahwa hitam sudah lebih baik. Di mana kebaikannya? Di sini benteng ke G2. Apabila benteng ke G1, benteng ke F2. Bagaimana menyelamatkan teman-teman? Di sini juga dikontrol oleh gajah. Raja ke C2 saat ini masalahnya gajah dapat juga ke E2 mengancam benteng. Benteng berpindah, gajah simpel memukul pion. Kita lihat kuda juga sedang dipin. Oleh karena itulah teman-teman serba salah dan masih berusaha dari putih memainkan dengan raja ke C2. Jadi cukup menarik teman-teman bagaimana juga taktik yang coba dimainkan oleh Jobava di dalam partai ini. Benteng ke E3 dimainkan, maka benteng ke H1 lagi-lagi menawarkan benteng. Benteng ke F2 menolak, raja ke C1 menghindari pinan, dan saat ini benteng ke C3 skak memaksa raja kembali ke baris kedua. Oleh karena itulah benteng memukul pion saat ini karena kuda sedang dipin. Raja ke A3, di dalam posisi tentunya benteng terancam sehingga simpel benteng ke E3 dilanjutkan dengan raja ke B4 dan gajah ke D3 teman-teman. Benteng ke H7 mengancam juga pion, di sini benteng memukul pion. Kuda ke C4 dan senang hati saja ditukarkan terhadap gajah. Pion menerima, raja ke D6 juga ini langkah provokatif teman-teman juga untuk membuat putih memberikan pionnya karena kita lihat teman-teman bagaimana juga dua benteng ini cukup kuat sehingga C5 skak, raja ke D7, D6 saat ini maka benteng ke F4 skak, raja ke B5 maka lagi-lagi langkah paksaan A6 skak dan ini ancaman skakmat tak bisa dicegah. Raja tentunya menerima pion dan setelah benteng ke A3 skak di sini juga bahwa putih menyerah teman-teman. Luar biasa karena apa? Kemanapun raja melangkah tentunya cukup logis ke B5, maka C6 skak, raja ke B6, benteng ke B4, dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman bagaimana permainan coba dibangun oleh Badur Jobava, seorang grandmaster yang juga terkenal cukup agresif teman-teman. Semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Yang jadi pertanyaan di awal teman-teman, apakah Anda siap untuk juga menerapkan gambit yang coba dibangun oleh Jobava di mana ia melanggar aturan, ia bahkan memberikan pion ke D5 dan ini merupakan sebuah hal yang menarik.
Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Dan tentunya apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Mari juga kita doakan dan juga kita support atlet kita Indonesia di dalam turnamen ini sehingga dapat memberikan yang terbaik. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.